Ferritoroid yang tepat akan menghasilkan eksperimen yang jauh lebih baik. Nah, kali ini kita akan memilih dari berbagai macam toroid ini untuk membuat sebuah balun 1:1 pada penggunaan antena dipole. Nah, teman-teman yang sudah expert di amatir radio, mungkin video ini tidak perlu Anda lihat, tetapi bagi teman-teman yang baru memulai karirnya di amatir radio, video ini saya harap Anda tonton sampai selesai. Nah, kita akan membuat sebuah balun 1:1, tetapi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Penggunaan ferritoroid adalah penggunaan balun, salah satu penggunaan material balun yang bisa kita pakai untuk membuat balun 1:1, karena kita bisa saja tanpa menggunakan ferritoroid, misal dengan air coil, dengan ferrit batang seperti ini ferrit batang, itu bisa. Tetapi kali ini kita akan menggunakan ferritoroid. Nah, teman-teman, di depan kita ini banyak ferritoroid yang ada, tetapi saya nggak tahu mana yang bisa kita pakai, ataupun bisa kita pakai tapi yang paling maksimal pada berbagai macam ferritoroid yang ada. Toroid ini saya dapatkan dari berbagai tempat, dan kita nanti akan mengacu dengan toroid amidon. Penggunaan amidon -43 berbahan ferrit itu jamak sekali dipakai untuk penggunaan balun 1:1. Bahan itu adalah bahan yang sangat baik sekali untuk surprise RF, kemudian juga untuk penggunaan RF choke dan lain sebagainya. Nah, di sini sebagai pembanding kita akan membandingkan toroid yang tidak diketahui materialnya, bahannya, dengan toroid yang diketahui bahannya. Ini adalah amidon 240-43. Ini sebagai bahan pembanding. Termasuk yang ini adalah FT50-43, juga nanti kita lakukan sebagai pembanding. Dan yang ini toroid, bukan toroid ya, ini BN, binokular, tetapi bahannya -43. Jadi ada 3, ada 4 ya, ini juga binokular -43, nanti akan kita pakai untuk membandingkan sebagai acuan mana yang bisa kita pilih. Nah, teman-teman, salah satu trik yang bisa kita pakai adalah ferrit adalah bisa kita cek apakah dia mempunyai hubungan singkat atau tidak. Untuk itu teman-teman mungkin sudah mempunyai multitester, ini bisa kita pakai. Ini adalah multitester yang umum, kita set ke ohmmeter, dan nanti kita akan mengukur pada material itu apakah dia hubungan singkat atau tidak. Kita berharap bahwa dia tidak mempunyai nilai resistansi seperti yang amidon 240-43. Dia tidak mempunyai nilai resistansi. Perhatikan jarum ini, dia tidak bergerak sama sekali, dan pastikan tidak ada cat yang menghalanginya ya, dia tidak ada pergerakan. Ini -43. Yang binokular -43 kita perhatikan, kita bandingkan, dia juga tidak mempunyai nilai resistansi. Yang FT50-43, dia juga tidak mempunyai nilai resistansi. Binokular yang besar ini juga tidak mempunyai nilai resistansi. Nah, dari salah satu ciri ini kita akan mencari toroid di sini mana yang sekiranya tidak mempunyai nilai resistansi yang menyerupai dari -43 dari amidon. Oke, kita lihat di sini. Ini juga warna hitam. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini tidak mempunyai nilai resistansi, kita pisahkan ya. Dia tidak mempunyai nilai resistansi, kita pisahkan. Yang ini apakah mempunyai? Ya, bergerak ya teman-teman ya. Bergerak, ini tidak bisa kita pakai. Ini juga bergerak sedikit, tidak usah kita pakai. Ini juga bergerak, tidak usah kita pakai. Ini juga sama. Ini juga sama teman-teman, jadi ini juga sama. Nah, ini tidak, tetapi teman-teman perlu perhatikan bahwa ini sebenarnya adalah lapisan plastik ya, lapisan plastik nih. Jika lapisan plastik ini kita kupas, kemudian kita ukur, ternyata dia menyambung short ya. Ini tidak kita pakai. Ini juga tidak bisa kita pakai.
Nah, ini tidak nyambung 0 ohm. Tidak nyambung sama sekali. Ini bisa kita pakai. Ini tidak bisa. Seperti itu teman-teman. Kita bisa mencari nilai yang sekiranya mendekati dari amidon. Oke. Ini semuanya bergerak nih. Anda perhatikan meterannya. Ya. Nah, bagaimana dengan ferrit batang? Ferrit batang kalau kita cek, dia tidak mempunyai nilai resistansi. Makanya banyak balon 1:1 atau balon yang mempunyai rasio lain, kadang dia menggunakan ferrit batang seperti ini. Ini bisa kita pakai. Lalu yang tabung begini, ini juga bisa kita pakai, tapi karena kita nggak akan menggunakannya. Nah, oke. Teman-teman, jadi dari nilai yang telah kita ukur, ada 1, 2, 3. Ini kita nggak kita pakai ya, karena kita akan membangun dengan ferritoroid. Ada 3 bahan yang bisa kita pakai di sini. Ya, tidak nyambung, tidak nyambung. Oh, ini nyambung nih, sorry. Ini nyambung, ini nggak bisa dipakai. Oke, berarti ada 2. Ya, ada 2. Ini nyambung. Oke, jadi dari berbagai macam toroid tadi, ternyata kita bisa mendapatkan 2 ferritoroid yang bisa kita pakai. Nah, sekarang kita, biar Anda lebih yakin apakah cara ini bisa kita pakai sedemikian rupa, akan lebih yakin lagi kalau kita menggunakan LCR meter. LC meter. Nah, L meter ini kita akan melihat berapa mikrohenry pada setiap lilitan pada toroid ini. Jadi kita akan membandingkan ferrit unknown ini, ferrit yang tidak diketahui, apakah nilai lilitan pada setiap lilitnya sama dengan FT 240-43 acuan kita dari amidon. Oke. Kita akan membandingkan dengan 3 ini ya. Yang ini adalah yang mempunyai nilai resistansi. Kita membutuhkan sebuah alat LC meter. Oke. LC meter. Ketuan enggak? Dan kita akan mengukur 2 lilit atau 1 lilit pada tiap-tiap bahan ini. Oke, kita kalibrasi dulu. Ya, kita kalibrasi dulu. Calibrating 0,00 mikrohenry. Kita akan mengukur 1 lilit. Ya, 2 lilit. Nah, 2 lilit pada 240-43. Ternyata dia mempunyai nilai 3,90 mikrohenry, 3,88, hampir 4 mikrohenry. Oke. Katakanlah 4 mikrohenry ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang ini, yang kecil ini. FT 50-43. Oke. Berapa mikrohenry? Dia ternyata 1,8 mikrohenry atau 2 mikrohenry. Agak sedikit berbeda karena diameternya lebih kecil dibandingkan yang yang 240 ini. Oke. Kita bandingkan dengan yang binokular. Oke. Yang binokular ini ada berapa mikrohenry? Ada 2,9 mikrohenry atau 3 mikrohenry ya. 2,9 mikrohenry. Oke.
Kita lihat yang binokular yang kecil. 2 lilit juga sama. Oke, kita ukur. Ada berapa mikrohenry? Yang ini ada sekitar 12 mikrohenry. Oke. Kita akan ukur lagi toroid yang tidak diketahui tapi yang short, bukan short ya, yang mempunyai nilai resistansi. Oke, ada berapa mikrohenry? 175 mikrohenry, 176. Oke. Jadi jauh lebih besar yang ferrit yang sudah kita reject tadi. Ini juga tadi kita reject. Kita ukur juga berapa mikrohenry? 194 mikrohenry. Besar. Kita coba cek lagi, ini tadi yang kita reject. Berapa mikrohenry? 191 mikrohenry. 2 lilitnya sudah 191 mikrohenry. Sedangkan kalau yang untuk DS43 dia hanya 4 mikrohenry atau rendah di bawah 15 mikrohenry. Sekarang toroid yang tidak diketahui bahannya tetapi sudah kita sortir dengan menggunakan ohmmeter. Berapakah nilainya? Apakah dia di atas 100 mikrohenry? Ternyata 3 mikrohenry. Oke. 3 mikrohenry. Jadi hampir sama dengan DS43. Satu lagi. Tadi kita dapat 2 ferrit toroid yang ketika diukur dengan ohmmeter itu hampir sama kayak DS43. Yang ini berapa? 4 mikrohenry. Oke. Jadi itu teman-teman cara sederhana yang bisa kita lakukan, dan kita akan menggunakan 2 buah toroid ini nanti untuk penggunaan balun 1:1, tetapi karena saya menggunakan QRP ini kayak yang terlalu besar, saya nanti akan menggunakan yang berbahan ini. Jadi kita sudah menyortir berbagai bahan yang ada, toroid dari sekian banyaknya kita bisa mengambil yang ini yang sekiranya tepat untuk dipakai dalam eksperimen kita. Kita lanjutkan untuk menggulung balun 1:1.